Baik, terima kasih pemirsa. Di segmen ini saya beri kesempatan kembali untuk para jamaah mengajukan pertanyaan. Saya beri kesempatan, ini yang muda-muda ini. Ukti Rima ya, betul? Mana yang akan mengajukan pertanyaan? Ya, di Rima silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Karima Sifah. Izin bertanya Ustadz. Ketika ibu kita sedang manggil kita, tetapi... Mic-nya boleh didekatkan lagi? Okay. Nah, oke. Diulangin lagi pertanyaannya. Izin bertanya Ustadz, ketika ibu kita sedang memanggil kita, tetapi kita tidak menjawabnya, sebab kita lagi sedang melakukan sholat. Nah, akhirnya ibu kita marah-marah karena panggilannya tidak dijawab dengan kita. Nah, apakah kita harus menjawab panggilan ibu kita dan meninggalkan sholat tersebut, atau kita akan melanjutkan sholat tersebut sampai selesai, Ustadz? Baik. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Rima atas pertanyaannya. Silakan Ustadz Ridho Febri untuk menjawabnya. Baik, kalau dalam kaidahnya itu ketika orang tua memanggil, kita boleh mengencangkan sedikit suaranya yang sekira-kira terdengar oleh orang tua kita di luar. Walaupun mungkin sholatnya lagi sholat mode yang sir, misalkan sholat zuhur atau asar. Itu tujuannya untuk apa? Biar orang tua kita mendengar dan tidak salah paham sama kita akhirnya. Atau kalau mungkin yang tadinya kita belum tahu, boleh menuntaskan sholat kemudian datang ke orang tua untuk meminta maaf. Itu pilihan keduanya. Karena apa? Karena kita tetap harus meminta maaf ke orang tua karena pasti akan ada salah paham. Dikiranya kita lagi pakai headset, misalkan kan anak-anak kekinian gitu kan, yang lagi stalking di TikTok atau Instagram, kupingnya disumpel gitu ya. Orang tua manggil nggak kedengeran tuh gitu kan. Giliran pacarnya yang manggil langsung wush gitu ya. Nah itu kita tetap harus datang sama orang tua. Karena ada kekhawatiran pasti dari orang tua yang takutnya dikira kita mengabaikan mereka. Akan lebih bagus kalau melakukan yang pertama. Jadi dikencangkan suaranya agar orang tua kita juga mendengar apa yang sedang kita lakukan. Ya entah itu mengucapkan kalimat takbir atau mungkin bacaan yang sedang kita baca sedikit dikeraskan dari biasanya. Dan orang tua juga ibu-ibu harus paham Bu. Iya, anak-anak kita itu yang kita panggil tuh ya Pak ya, nggak nyaut itu bukan berarti mereka kagak punya kuping, bukan gitu. Kalau lebih bagus lagi kalau misalkan kita diketok. Nah kita juga nih orang tua juga harus punya adab ketika masuk ke kamar atau ruangan anak-anak kita yang sudah balik. Wajib diketok. Kenapa? Mereka sudah punya privasi. Jadi kita juga menghormati privasi mereka sebagaimana kita juga ingin dihormati privasinya oleh anak-anak kita. Dan kita juga harus paham tentang fikih bahwa di waktu-waktu sholat, kalau ternyata terdengar suaranya sedikit lebih keras daripada hari-hari biasanya dan bacaan-bacaan ayatnya, berarti kemungkinan besar anak kita lagi sholat. Dan jangan apa-apa, ibu-ibu nih ya, suzon baik sama anak-anak kita, kagak boleh. Ya. Karena apa? Itu nanti balik ke kita juga sebagai orang tua. Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi misalnya dipanggil Rima, Allahu Akbar. Rima, Allahu Akbar gitu, bukan gitu ya. Jadi bisa gemes juga jawabnya. Intonasinya kudu diatur. Diatur. Jadi batal sholatnya ntar ya.